Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Ngaco, ngobrol asik, canda, dan opini. Kalau gitu kita kenal-kenalan dulu nih. Saya sebagai host bernama Catherine, Tariska, Farika, Desti. Gua Rizky, saya Reka. Nah, di sini kita mau membahas mengenai kasus dunia perbankan nih. Dunia perbankan itu apa sih? Boleh dong di-spill dikit sama kakak-kakaknya? Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu dunia perbankan itu apa, jadi dunia perbankan adalah bidang yang fokus pada institusi finansial seperti bank, asuransi lembaga, simpan pinjam, pasar modal, dan transaksi yang terjadi di dalamnya. Dan fungsi utama dari dunia perbankan adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Bank juga dapat berperan sebagai fasilitator pembayaran dan menyediakan berbagai produk keuangan. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dan melaksanakan kegiatan usahanya. Oh iya, mengenai dunia perbankan ada kasus baru loh tentang naiknya dolar mencapai 17.000 dan bisa saja Indonesia kena dampaknya dari naiknya dolar. Dulu pernah ada masalah seperti ini di zamannya Pak Habibie yang mencapai 16.500. Tapi Pak Habibie bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mengembalikan harga dolar menjadi 6.500 dalam waktu 1 tahun. 16.500 itu termasuk nilai tertinggi loh dalam sejarah. Jadi masalah sekarang ini tuh bisa saja menjadi ancaman ataupun bisa menjadi peluang. Ancamannya, kalau Indonesia tidak cepat bergerak, kita akan kehilangan banyak pabrik. Karena kan biasanya ada pabrik yang selalu mengekspor barang produksinya ke Amerika. Lalu dengan adanya tarif yang mahal, membuat produksinya berkurang. Nah, kita juga mengkhawatirkan bahwa ekonomi susah, dan kalau kita nggak hati-hati, maka akan banyak para karyawan yang di PHK dikarenakan masalah ini. Tapi masalah ini juga kita bisa redam kalau kita mau memperbaiki beberapa hal. Misalnya, biaya untuk membayar para karyawan buruh, terus nggak bisa juga buat ngurangin karyawan gitu aja. Paling nggak kita negosiasi sama karyawannya untuk gajinya diturunin sedikit. Jadi masalah naiknya dolar mencapai 17.000 itu sangat berdampak buruk bagi Indonesia. Biasanya kenaikan nilai dolar Amerika Serikat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah peningkatan harga impor. Setidaknya ada 2 barang impor yang menjadi komoditas utama bagi masyarakat Indonesia, yaitu minyak mentah untuk bahan bakar dan bahan bakar minyak dan beras. Maka kenaikan dolar harus dikelola dengan bijak oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan dampak positif terhadap ekspor dapat seimbang dengan dampak negatifnya pada masyarakat impor dan daya beli masyarakat. Lalu, kasus yang kedua mengenai korupsi pemberian bank kredit di Jawa Timur. Kita kan nyimpen uang di bank agar aman ya, tapi malahan ada saja pegawai yang korupsi bank. Bisa aja itu uang kita. Dan yang menjadi tersangka itu pegawai bank itu sendiri. Dan ada 4 orang tersangka di kasus ini yang bisa berdampak ke bank itu sendiri maupun warga di Jawa Timur. Dampak terhadap bank itu sendiri adalah para masyarakat tidak percaya lagi dengan bank tersebut atau penurunan kepercayaan publik. Kasus korupsi ini dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap Bank Jawa Timur, sehingga berdampak pada jumlah nasabah, pertumbuhan aset, dan pendapatan bank. Lalu dampak terhadap masyarakat Jawa Timur dengan adanya gangguan perekonomian daerah, kasus korupsi di Bank Jawa Timur dapat mengganggu stabilitas perekonomian daerah karena kredit fiktif dapat merusak ekosistem bisnis dan investasi dan menurunkan kepercayaan investor terhadap masyarakat Jawa Timur. Nah, terus ada lagi nih dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dampaknya adalah kerugian negara. Korupsi di Bank Jatim menyebabkan kerugian keuangan bagi negara karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah justru dialokasikan secara ilegal.
Korupsi dapat menciptakan ketidakstabilan perekonomian karena dapat menyebabkan inflasi, penurunan investasi, dan masalah lainnya. Kasus korupsi ini dapat menurunkan kepercayaan investor asing dan domestik terhadap sistem keuangan dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jadi, singkatnya gini, dengan adanya kasus korupsi di Bank Jatim ini memiliki dampak yang luas dan serius. Masyarakat Jawa Timur dan perekonomian secara keseluruhan perlu ada tingkatan tegas dan upaya keras untuk mencegah agar kejadian ini tidak terulang lagi di tahun-tahun ke depannya, serta upaya pemilihan citra dan kepercayaan publik. Oh iya, menurut kalian dari dua kasus ini ada solusi tidak sih agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Solusi dari dua kasus ini dengan adanya peningkatan transparansi yang berisi pelaporan yang terpadu. Maksudnya semua transaksi keuangan harus diatur secara transparan dan mudah dipantau, termasuk transaksi di luar negeri. Lalu ada penggunaan teknologi, maksudnya sistem teknologi seperti blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan keamanan transaksi. Dan akses informasi, maksudnya masyarakat harus memiliki akses informasi yang lebih luas tentang kegiatan perbankan. Selanjutnya, dengan adanya pengawasan yang lebih ketat seperti pengawasan internal dan eksternal, maksudnya peningkatan pengawasan dari pihak internal bank, misalnya audit internal dan eksternal, misalnya OJK. Lalu bagaimana dengan solusi mengenai kasus naiknya dolar yang ada di Indonesia? Oke, naiknya dolar pastinya akan berpengaruh pada penurunan nilai rupiah. Karena itu adalah tanggung jawab pemerintah. Tetapi kita juga dapat melakukan beberapa cara untuk membantu menguatkan nilai rupiah di kondisi sekarang ini dengan naiknya dolar. Antara lain dengan membeli produk dalam negeri, menahan diri terhadap produk impor, tidak menimbun dolar dan menukarkannya dengan rupiah, berwisata dan berinvestasi di dalam negeri, serta berpergian dengan transportasi publik untuk menghemat penggunaan BBM. Jadi ini dia podcast dari kami yang bertemakan kasus perbankan. Mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga kasus-kasus yang sedang terjadi ini cepat terselesaikan dan tidak terulang kembali. Terus menemukan jalan keluarnya, tapi bukan yang bisa merugikan masyarakatnya ya. Amin. Itu saja podcast kita hari ini. Kita pamit undur diri. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mau nonton video podcast kami. Kami doakan semoga yang nonton video kami dengan ikhlas, dengan terus tidak ngomong di belakang mengenai video kami, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian podcast Ngaco, ngobrol asik, canda dan opini. Saya Catherine, Saya Tariska. Saya Farika. Saya Desti. Saya Rizky, saya Reka. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scenes.